Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas sampai di ayat yang ke berapa ini? Berapa Ustaz? Sampai waqad khaba man dassaha. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat keempat, kelima, kemudian ayat ke-6, ayat yang ke-7, ke-8, ke-9, ayat yang ke-10. Di ayat yang pertama, jadi Allah memulai firman-Nya dengan wawu al-qasam, gitu, wawu qasam, wawu yang mempunyai makna sumpah. Karena itu setelah wawu qasam maka isim, kata benda, ya, yang terletak setelah wawu qasam pasti berharokat atau dalam posisi majrur atau berharokat kasrah. Karena itu wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Jadi berarti ada penjelasan di antara para ulama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ini bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Ya. Seluruh makhluk ciptaannya ini khadi'atun lillah. Khadi'atun lillah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Semuanya tunduk. Makanya jangan cermati coba ketika Allah menyatakan dalam surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fis samai rizqukum wa ma rizqukum wa ma tu'adun. Betul ayatnya Ustadz Febri? Nah, karena kalau keliru Ustadz Febri ini yang harus mengingatkan, karena beliau yang sudah selesai, ya. Wa fi anfusikum. Jadi Ibu sekalian, saya katakan tadi seluruh makhluk ini ciptaan Allah dan khadi'atun lillah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kita ambil contoh di antara yang mengisi seluruh di antara yang mengisi langit dan bumi. Bumi ini adalah manusia. Ambil contoh. Wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Contoh sederhana, Pak. Posisi jantung itu kan di sebelah kiri, nggih. Nggih ta? Sebelah kiri.
Pernahkah kita membayangkan di saat ada keinginan bermaksiat, karena memang pada diri manusia ada potensi fujur, ada potensi berbuat keburukan pada diri manusia. Di saat ada keinginan bermaksiat, kemudian kita bertanya pada diri kita, misal jantung itu yang setiap hari memompa darah kita, gitu, untuk memompa, jantung itu memompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, nggih, betul ya. Misal jantung ini kemudian minta izin kepada Allah, ya Allah, karena si pemilik jantung yang memakai jantung yang Engkau ciptakan ini bermaksiat kepadamu, tidak mau sholat, saya minta izin ya Allah, kata jantung nih, untuk berhenti berdetak selama 2 menit minimal. Apa yang terjadi? Selesai, gitu. Ini baru. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah anugerahkan jantung ini kan, nikmat Allah ini kan luar biasa. Cuman kita selalu melihat nikmat itu adalah yang bisa diru'yah, bisa dilihat oleh anggota tubuh kita, bisa dilihat. Dan rata-rata ketika berbicara masalah rezeki itu berbicara masalah uang, nggih. Makanya orang Arab mengatakan bil fulus kullu kasarin halus, bil fulus kullu syai'in tembus, nggih, betul. Jadi Allah mengajak kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yeah. Ini coba sekali waktu, termasuk kita merenungkan, coba sekali waktu kita duduk sendiri, yang kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara mereka adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang berzikir mengingat Allah khalian, ketika dalam kondisi sendiri, fafadat ainah. Saat itu coba kita merenungkan, berapa aktivitas ibadah kita dibanding dengan nikmat Allah berupa jantung, begitu Pak. Atau kemudian kita melihat sudah saat ini oksigen yang melimpah itu, gitu. Oksigen makhluk ciptaan Allah yang khadi'atun lillah ini, semuanya tunduk kepada Allah. Tiba-tiba karena mayoritas penduduk bumi bermaksiat pada Allah, kemudian oksigen meminta kepada Allah, ya Allah, minta izin bumi ini dalam waktu 2 menit kosong dari oksigen. Khalas, selesai Pak. Makanya Ibu sekalian, ketika Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya ini, yang seluruh makhluk ciptaannya itu tunduk kepada Allah, dan tidak pernah di antara mereka yang menolak seruan Allah, perintah Allah. Bahkan mereka selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menggunakan ini, semua pasti ada hikmah. Nggih. Ya, kita ambil contoh satu aja, karena ini yang kemarin sudah kita bahas. Was-samai wa ma banaha. Saya kutip penjelasan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam bukunya Tafsir Al-Munir. Aqsamallahu ta'ala bis-sama wa bina'illahi ta'ala laha bil kawakib. Allah bersumpah dengan langit, dan Allah menghiasi langit ini dengan al-kawakib, bintang-bintang. Ka'anna kullu kawkabin labinatun fi saqf.
Dan kalau kemudian kita cermati, seakan-akan bintang-bintang yang bertaburan itu ya, yang menghiasi itu semuanya, coba, tidak ada yang menyalahi aturan Allah. Buktinya apa? Tidak terjadi benturan. Jadi Allah mengatur proses peredarannya, bergeraknya tatar surya dan lainnya, semuanya tunduk kepada Allah. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita apa? Al-aqlu, gitu, akal. Makanya Allah menggunakan bahasa afalatub sirun. Kemudian wal ardh, bumi, wa ma tohaha, maknanya itu dihamparkan oleh Allah. Jadi aqsamallahu bil ardi kaukabal hayatil basyariyah alladzi basataha min kulli janib wa ja'ala mumahhadatan mauti'atan lisukna. Allah siapkan ketika menciptakan bumi ini itu salihatan lisukna, layak untuk kita tempati. Di sini ada almiyah, air dengan segala macam jenisnya. Dan setiap jenis air, Bapak Ibu sekalian, yang Allah ciptakan mempunyai al-asma, gitu. Ada ikan, yang ikannya juga beragam. Ikan yang ada di air payau tidak akan bisa hidup di air tawar, kan ngeten? Kan begitu. Ikan yang ditawar tidak akan bisa hidup di air payau. Dan masing-masing punya kelebihan, gitu. Air asin ada kelebihannya. Ada udang, udang apa itu yang paling, udang galang, lobster. Nah, ini masya Allah, Pak. Allah siapkan untuk itu. Belum lagi di bumi itu banyak al-ma'adin, tambang, gitu. Tambangnya pun beragam, ada tambang emas, ada fiddah, perak, gitu. Ada juga minyak, yang akan menjadi bahan bakar minyak itu, yang kemudian menjadi bensin, sebagai kuah kahrubaiyah, begitu. Jadi subhanallah, dari ini bumi Allah siapkan, Allah ciptakan salihatun lisukna, layak untuk kita tempati, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makkanan nasa minal intifai zahiran wa batinan. Bahkan Allah memberikan kepada manusia kemungkinan untuk mengeksplor seluruh potensi yang ada di dalam bumi ini. Masya Allah. Kemudian wa nafsi wa ma sawaha, Allah bersumpah dengan jiwa. Aqsama bin nafsil insaniyah. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan an-nafs ini, an-nafsi, jiwa ini, an-nafs, potensi awal fitrah dasar manusia, al-fitrah, fitrahnya itu adalah iman. Jadi fitrah dasar manusia itu Allah ciptakan iman, fitrahnya. Yang kedua, fitrah dasar manusia yuhibbul khair wa yubghidhu asyarr. Jadi Allah ciptakan manusia fitrahnya iman,
Jadi semuanya beriman kepada Allah. Yang kedua, fitrah dasar manusia yuhibbul khair, cinta kepada kebaikan. Kalau ada orang, ada manusia membenci para pelaku kebaikan, berarti ini sudah keluar dari fitrah. Berarti keluar dari fitrah. Karena fitrah dasar manusia adalah yuhibbul khair wa yubghidu syarr, membenci keburukan. Lah kalau manusia kemudian menjadi pendukung terhadap asyar, berarti sudah yukhaliful fitrah. Tapi memang kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi pada diri manusia ada tokoh bahasa Arab loh, bukan tokoh bahasa Indonesia. Tokoh ini kemampuan. Pada diri manusia ada tokoh, ada kemampuan. Kalau dalam ayat yang lain Allah menyatakan wahadainahun najdain. Manusia ini ada potensi. Potensinya apa? Najdul haq dan najdul batil. Pada diri manusia itu ada potensi kebaikan, juga ada potensi keburukan. Tetapi fitrah dasarnya adalah yuhibbul khair. Makanya kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang yang menjaga, berupaya membersihkan an-nafs ini. Makanya ketika Allah mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, si Zulaikha, si wanita Imra'atul Aziz itu kan ketika sudah terbuka kebenaran, dia mengatakan saya tidak bisa membohongi diri. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Kapan ammarah bisu ini dominan? Itu ibaratnya ngeten. Ini irisan, ini al khair, ini asyar. Ketika khair ini terus membesar, maka potensi syar itu akan semakin mengecil. Tetapi ketika kemudian potensi syar ini dikembangkan terus, maka khair akan semakin mengecil. Untuk membedakan ini semua, Allah anugerahkan kepada manusia adalah al-aqlu. Akal ini harus menyelaraskan dengan al-wahyu. Jadi akal ini harus selaras dengan wahyu, bukan wahyu yang menyelaraskan dengan akal. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sampai di ayat sini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, karena pada diri manusia ada potensi tokoh keburukan, ada najdul haq dan ada najdul batil, atau bahasa Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah anugerahkan akal ini fungsinya untuk membedakan, tapi menilainya adalah berdasarkan wahyu. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah mengatakan, faqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min matja'ihi. Jadi Ibunda Aisyah
mohon maaf, Rasulullah SAW waktunya bermalam di rumah Ibunda Aisyah. Rasulullah berbaring di rumah. Kalau kita cermati, rumah Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah yang saat ini menjadi makam beliau, yang ditempati oleh makam Rasulullah SAW, kemudian makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, di antara sejarawan menyatakan luasnya itu 4 kali 4. Jadi seberapa kira-kira? Pak Umam, antara sini ke sini berapa? Pak Adenan yang paham ini. Dari tembok sini ke sini berapa meter? 4. Jadi 4 ke belakang sampai situ 4 ya. Yes. Rumah Rasulullah segitulah Pak. Jadi kalau rumah kita sekarang 6 kali 6 tipe 36, luasnya atau luas tanahnya 6 kali 13, itu sudah lebih luas dari rumah Rasul. Jadi kita itu lebih kaya sudah. Karena rumah Rasul yang ditempati dengan Ibunda Aisyah hanya 4 kali 4. Begitu. Lah, kata Ibunda Aisyah, makanya rumah yang segini nih Rasulullah di situ melaksanakan menerima istiqbalud duyuf, menerima tamu. Jadi kalau ada tamu beliau sambut di rumah itu dengan rumah yang kecil. Di situ Ibunda Aisyah juga masak, cuman masakannya tidak seperti kita kan ya. Kita macam-macam gitu, banyak menu. Kemudian di situ juga Rasulullah SAW sholat malam, di situ juga Rasulullah berbaring. Kata Ibunda Aisyah, faqatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min madja'ihi. Saya kehilangan Rasul dari tempat tidur, dari tempat beliau berbaring. Falamistuhu biyadi. Kemudian saya mencoba meraba-raba karena lampunya tidak ada. Ya. Fawaqatu alaihi, tanganku menyentuh Rasulullah SAW wa huwa sajid, di saat Rasulullah sedang sujud. Kemudian wa huwa yaqul, di dalam sujudnya Rasulullah bersabda atau berdoa yang didengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha, anta khairum man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Coba Pak, Rasulullah SAW ketika sholat, di saat beliau sujud, dan sujud itu adalah tempat terdekat kita berkomunikasi dengan Allah. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkanlah ya Allah. Anta khairu man zakkah, karena engkau adalah zat yang paling bagus dalam membersihkan jiwa. Anta waliyuha, engkau pelindungnya, engkau pemiliknya. Wa maulaha, dan engkau tuannya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam doanya minta seperti itu, berarti kita harus mimbabi aula, kita itu lebih berhak untuk berdoa seperti ini Pak. Kenapa? Karena di dalam diri kita kan ada qarin, gitu, ada qarin, ada teman, ada qarinus su, ada qarinul syar, qarinul khair, ada qarin yang baik dan qarin
Rasulullah ditanya, engkau juga wahai Rasul? Iya. Tapi kata Rasulullah, walakinnallah a'anani liughallibah. Tapi Allah membantuku untuk mengalahkan. Karena itu qarinus su' tidak pernah mengajak kepada keburukan. Kalau kita perlu untuk mendapatkan maunah dari Allah, supaya terus Rasulullah dalam sujud begini. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Yang kedua, Pak, dari kejadian ini kan kita bisa mengambil contoh, atau diambil istimbat oleh para ahli fikih bahwa bersentuhan suami dan istri dalam artian sentuhan biasa itu tidak membatalkan wudhu. Ini berdasarkan kejadian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nggih. Begitu. Makanya padahal kalau kita di pondok dulu, nggih, kecil, ada temennya baru wudhu yang perempuan, batal, gitu ya. Jadi akhirnya, padahal kejadian Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah, Rasulullah tidak membatalkan sholatnya di saat beliau sedang sujud. Yeah. Bapak Ibu sekalian, jadi Allah menyampaikan, sungguh berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kadzabat Tsamudu. Di sini, mulai ayat di sini Allah menjelaskan tentang menuturkan perjalanan sejarah Nabi Saleh dengan umatnya. Ya. Kalau Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, ba'dal halif bi asya'in azimatin, setelah Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang luar biasa, kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang fauz, tentang berbahagianya orang yang membersihkan diri dan meruginya orang yang mengotori jiwanya. Setelah itu kata Allah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, azamahullah bi qissati Tsamud. Kemudian Allah menuturkan kepada kita tentang cerita umat. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, jadi setelah Allah bersumpah, kemudian Allah menjelaskan di sini tentang kisah Tsamud, kaum Tsamud. Siapa ini? Kaumnya Nabi Saleh, ya, alaihissalam. Jenengan bertanya, apa kaitannya Allah menuturkan kisah kaum Tsamud dengan ayat qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha? Pertama, penjelasan Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau, kaum Tsamud ini adalah mereka yang aqrabud diyar lil Arab, daerah yang paling dekat dengan masyarakat Mekah, Arab pada umumnya. Liyahdharu, agar mereka berhati-hati, min mu'anadati Rasul, dari melakukan perlawanan terhadap Rasul. Jadi ayat ini memisahkan kisah kaum Tsamud agar supaya kaum Quraisy ini tidak lagi yukhalifur Rasul.
Tidak sampai yukhalifur rasul. Apalagi tidak hanya yukhalif, tapi tidak dengan harapan tidak yukadzibuhu, mendustakan. Sebab kenapa? Kalau mereka kemudian yukhalifur rasul dan mendustakan risalah yang dibawa, maka azab itu kena kepada seluruhnya. Kena kepada seluruhnya, sebagaimana yang dialami oleh umat-umat yang sebelumnya. Karena itu kadzabat Tsamudu bitaqwaha, kaum Tsamud mendustakan Nabiullah Saleh alaihissalam dengan tughyannya. Apa tughyannya? Tindakan melampaui batasnya. Dikatakan tughyannya, mereka melampaui batas. Bentar. Satu, tindakan melampaui batas adalah takdzib birisalati Nabi Saleh, birisalati Saleh alaihissalam. Jadi mereka melampaui batas. Kadzabat Tsamudu bitaqwaha. Apa mereka tindakan melampaui batasnya? Mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabiullah Saleh alaihissalam. Kemudian idzim ba'atha ashqaha, ay kadzabat qabilatu Tsamud nabiyya salihan bisababi tughyaniha wa ghayya fa innahu alladhi hamalaha ala takdzib. Siapa tokoh yang menjadi tokoh atau aktor utama yang menentang dakwah Nabiullah Saleh alaihissalam? Dikatakan namanya Qaddar ibn Salif ibn Salif, ya. Apa itu tindakannya? Nabiullah Saleh menyampaikan kepada mereka, hati-hati dengan naqatullah, unta. Ya, naqah itu unta. Lah di antara ahli sejarah, ahli tafsir mengatakan bahwa unta ini kalau saya bacakan aja nggih. Kadzabu fi ma jaa bihim fa'aqabahum dzalika an aqarun naqah akhrajahu Allah taala minas sakhrah. Jadi unta ini dikeluarkan oleh Allah dari sakhrah. Sakhrah itu batu besar. Sebagai apa? Ayatan, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu. Kemudian nakoh ini, onta ini, itu ada minuman tersendiri, ada minumannya sendiri. Begitu ya. Wasukiyah, ada minumannya sendiri. Karena itu kata Nabiullah Saleh, diperintahkan untuk biarkan ihdaru, itu onta yang Allah hadirkan sebagai tanda-tanda atau bukti kemujizatan Allah untuk Nabiullah Saleh alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu, mereka mengingkari terhadap kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan berupa onta yang dikeluarkan oleh Allah dari sakhrah, dari batu yang besar itu. Minumannya sudah disiapkan. Tapi mereka fakadzabuhu, mendustakan seruan Nabiullah Saleh.
fa'aqaruha. Nah, Allah melarang atau penjelasannya, biarkan jangan disembelih. Jadi naqah ini, mana tadi? Onta ini, naqatullah ini tidak boleh didzabh, tidak boleh disembelih atau dinahar. Nggih. Biarkan kata Allah. Ya. Tapi karena kemudian mereka di bawah kepemimpinan Qaddar Ibn Salif ini kemudian mendustakan dan kemudian menyembelih onta. Akhirnya apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah memberikan hukuman kepada mereka, yang hukuman mereka ini menimpa fasawaha, menimpa yang shahir dan juga al-kabir. Jadi hukumannya, siksaan Allah itu tertimpa untuk yang anak-anak, menimpa juga yang kabir, menimpa juga kepada mereka yang melakukan al-akru, terlibat dan membiarkan, ya. Begitu juga menimpa kepada mereka yang tidak melakukan apa-apa. Jadi semuanya kena. Jadi karena itu siksaannya fasawwaha, menimpa semuanya. Baik yang kecil kena, yang besar juga kena. Yang berbuat maksiat kena, yang tidak berbuat maksiat juga kena. Kita tidak jawab azan karena di sini sebentar lagi juga azan sendiri. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Satu, al-qiyam bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar harus dilakukan. Yeah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus kita lakukan. Kalau hanya amar ma'ruf ini dilakukan oleh para dai, yeah, saja, para guru, mudarris, sedang yang lain dah, alias yang lain membiarkan dan cuek dengan kemaksiatan, maka akan mengalami nasib seperti nasibnya umat Nabi Soleh. Karena ketika kita membiarkan kemaksiatan, tidak tergerak untuk melakukan upaya pencegahan, kata Rasulullah, ausyaka ayya ummahumullahu bil bala, Allah akan memberikan hukuman dan menimpa semuanya. Yang soleh dan toleh kena, meskipun yang soleh nanti dibangkitkan oleh Allah dengan kesolehannya, ya, tapi siksaan itu kena semuanya, ya. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar menjadi tanggung jawab bersama. Begitu juga ketika kita menginginkan anak kita baik, tidak cukup saya serahkan kepada lembaga pendidikan, buatan, tapi kita juga, para ayah juga ikut terlibat semuanya. Kalau di lembaga pendidikan sudah diajarkan tapi di rumah kita membiarkan, tidak memberikan perhatian, ya berarti kita tidak ingin mendapatkan cita-cita besar itu. Jadi karenanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar harus dan menjadi tanggung jawab bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menghadirkan i'jaz, kemujizatan. Yeah. Kalau ini al-i'jaz al-Qur'ani, kemujizatan yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah tentang kisah Tsamud. Kemudian dengan naqatullah.
Apa ijaznya? Dari sisi apa ijazul Qur'aninya? Bahwa ketika kita melakukan seperti yang dilakukan oleh umat Nabiullah Saleh, yaitu menentang dakwah, menentang kebenaran, maka akan mengalami nasib yang sama. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan ini, al-qiyam bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka Allah akan menyelamatkan kita. Ya. Kemudian terakhir yang ingin kita sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menggunakan di dalam Quran dengan sumpah, pasti di situ ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Jadi ketika Allah menggunakan sumpah, seperti contoh wal asri, demi masa, Allah menjelaskan innal insana lafi khusrin, seluruh jenis manusia, Arab, non Arab, Jawa, Madura sama saja, lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi setiap Allah menggunakan sumpah, pasti di situ ada hal-hal yang penting yang harus menjadi perhatian kita. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Jadi berarti hari ini sudah selesai surat Asy-Syams. Kalau kita hitung dari Al-Fatih, dari surat An-Nas sampai Asy-Syams ini, kira-kira ada berapa ratus ayat? Kira-kira ada 100 ayat. Ustadz Febri, ada kira-kira dari An-Nas sampai Asy-Syams 100 ayat? Ada. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah punya pengetahuan lebih dari 100 ayat. Rasulullah bersabda apa? Ballighu anni walau, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Berarti kewajiban jenengan semua termasuk saya untuk berbagi ilmu. Lah kita bersyukur ada dibantu oleh Mas Yoyo gitu. Apa penjelasannya? Bisa buka YouTube. Karena kalau membaca kitab tafsir sendiri kan tidak mungkin waktunya, nggih. Bahasa Arabnya sih belum gitu, baca kitabnya aja belum tahu kadang. Tapi sekarang ini terbantu. Jadi ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, amanah kita itu besar. Nggih, apa itu? Saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Inilah barangkali yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, beberapa ayat yang kita kaji dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita kaji, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita untuk istiqamah dalam mengamalkan kebaikan, dikuatkan oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, sikap kurang kita dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing keluarga besar kita, putra putri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra putri kita dijadikan oleh Allah menjadi putra putri yang qurrata a'yun. Rizki yang Allah titipkan kepada kita, baik berupa kesehatan atau harta yang rizki yang berbentuk materi, mudah-mudahan membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita untuk istiqamah di jalan Allah sampai ajal menjemput kita. Amin. Dan kita diantarkan oleh Allah menjadi penghuni surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.